Oke, cek. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan library ya. Jadi di Java kalian akan belajar menggunakan library untuk TTS, jadi text to speech, dan ekspor data untuk multiple data yang sifatnya masih dalam bentuk TXT. Nantinya kalian akan bisa menggunakan menuliskan sebuah kalimat, kemudian mesin akan menyampaikan kalimat tersebut. Jadi seolah-olah teks tersebut itu disampaikan oleh orang. Nah, di sini sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya ngebuat aplikasi konversi, kemudian pertambahan dua angka, penghitungan jumlah hari, gambar, kalkulator, dan ragam lainnya. Ya, di sini kita akan lanjut mengenai dua hal yang tadi yang saya sampaikan mengenai penggunaan TTS untuk di sisi library dan lain-lain. Nah, kalau kemarin, oh sorry, ini kayaknya saya salah. Oh ya, kalau kemarin kan kita untuk main di pemilihan gambar dan seterusnya ini kan menggunakan apa namanya sampling yang pilih gambar yang set visible, kemudian main di menampilkan satu gambar yang lain dengan yang lain, itu kan tinggal memilih aja graphic environment, kemudian menampilkan screen device yang satunya. Nah, biasanya sih kalau mengedit kan dia ada apa namanya navigator di sebelah kiri. Jadi diperhatikan saja ketika kalian udah ngebuat. Okay. Kalau combo box kalian bisa atur juga ya. Jadi bagaimana menampilkan gambar dengan menggunakan combo box. Kalau kemarin kan kita mainnya di button ya. Jadi kalau saya pilih button gambar satu, nah muncul gambar yang pertama. Kalau kemarin pilihnya button yang gambar yang kedua, akan memunculkan gambar yang kedua. Nah, cobalah pikir bagaimana misalkan kalau ada 1000 ya. Kalau ada 1000 atau anggaplah 50, nggak mungkin kan juga kita mau bikinkan sampai 50 button. Itu agak kurang bagus untuk dilihat dari sisi tampilan ataupun UI UX dari aplikasinya. Makanya dia digabungkan dalam satu combo box. Jadi ditampilkan dalam satu combo box dan kita tinggal pilih combo boxnya dan di scroll saja ke bawah sehingga gambar itu berganti. Nah, untuk pemilihannya kalian bisa pakai dengan picard layout. Jadi tapi sebelumnya dalam pilihan picard layout itu kita akan dapat indeks ya. Nah, indeks ini diatur sama siapa? Diatur sama si combo box-nya. Jadi kalian sudah set combo box yang mana untuk diatur untuk setiap gambar. Nah, kalau aplikasi kalkulator yang kayak kemarin, ini kan sebenarnya fungsinya ada yang kayak clear, kemudian ada tombol titik 0 dengan clear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Ini kan semua adalah angka yang kalian misalkan kalau kalian ketik 1, di sini akan berganti 1 kan. Kalau dipencet tambah, di sininya akan berganti misalkan jadi tombol tambah, dan kalau kita pencet 2, di sini huruf tambah ini akan berganti jadi nomor 2. Jadi sebenarnya yang terjadi di belakang itu adalah kita ngeset teks, apa namanya ini, edit teks ini menjadi angka 1, kemudian angka 2, namun setiap dokumen ataupun angka tersebut itu akan ditampung dalam satu variabel sebenarnya. Jadi kalau cara kerjanya, aplikasi kalkulator dia menampilkan dulu angka yang mana yang kalian ketik, kemudian ada seleksi kondisi apakah dia dijumlahkan, dikalikan, dibagi, di persen ataupun hal yang lain. Jadi contoh kalau dari tahapan ataupun hitsnya sebenarnya bisa kita lihat ya. Jadi kurang lebih apa namanya, dia akan atur mulai dari operan. Jadi ada namanya operan 1. Jadi kita tampung dulu operan satunya dia nampung angka berapa. Kemudian kita bikin variabel lagi namanya adalah variabel operator. Kemudian kita bikin lagi operan 2 dengan angka 8. Kemudian tanda sama dengan dan sama dengan, dan kita bikin variabel dengan hasil. Ya. Jadi ketika operan 1 dipencet, maka angka yang ditampilkan adalah sesuai dengan angka yang ada tersimpan di variabel 1. Kemudian ketika memilih operator, di sini ada seleksi ya. Jadi ada seleksi. Jadi ambil nilai yang dari layar, jadi misalkan tadi tanda 7 ini akan disimpan dalam variabel operan 1, kemudian ketika dipilih tambah, kurang, bintang, dan seterusnya, label ini akan ditampilkan ke dalam apa namanya,
list edit text yang tadi. Kemudian operan yang 2, ketika operan 2 ditekan, ini akan simpan ke variabel operan 2. Kemudian sama dengan, ketika sama dengan dipilih, dia akan ada fungsi if yang berjalan. Misalkan operatornya ini sama dengan dengan log tambah gitu ya, sama dengan tambah yang dari data sebelumnya, maka akan diset teksnya operan 1 ditambah dengan operan 2. Jadi kurang lebih yang kejadian di aplikasi kalkulator itu seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat dia bikin operannya, kemudian dia bikin operatornya apa, dia tampung dalam variabelnya, kemudian dia set ke dalam layarnya, kemudian sisanya yang lain adalah dibuat dalam struktur kondisi, di mana operator jika dia sama dengan tambah, dia akan jumlahkan operan 1 dan operan 2. Kalau dikurang, dia akan kurangkan dari operan 1 dan operan 2, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita masuk lagi di contoh aplikasi yang sifatnya aplikasi text to voice. Jadi kalau komponennya sendiri, kita pakainya adalah checkbox. Jadi ada checkbox. Kemudian ada combo box, kemudian ada radia button, dan ada text area. Apa bedanya text area dengan teks yang sebelumnya? Kalau text area kita bisa menampung jumlah kalimat yang lebih banyak, menulis paragraf ya, itu pakainya adalah text area ke dalam. Kemudian untuk logic programmingnya, kita tinggal menggunakan logic if else saja. Untuk komponen yang lain adalah silahkan mendownload library ya. Jadi mendownload library file yang sudah dikirimkan. Nah, saya juga sudah mengirimkan library file ke dalam link ya, ke dalam link yang ada di dalam Classroom untuk materi praktikum nantinya. Kalian download dulu materi praktikumnya. Di dalamnya itu ada folder berisi library ya, atau lib. Saya singkat dengan lib. Library inilah yang yang bakalan bisa kalian gunakan. Oke. Library ini yang kalian gunakan. Untuk pemakaiannya sangat simpel. Kalian tinggal mengcopy paste-nya ke dalam project-nya kalian. Ke dalam project-nya kalian, dan memilih nanti filenya ya. Jadi memilih filenya, kemudian nanti tinggal dieksekusi di dalam baris perintah. Nah, kalau ditanyakan apa itu TTS, TTS itu adalah text to speech gitu. Jadi bagaimana caranya supaya teks itu di recognition, jadi dikenali, kemudian dia akan dikeluarkan dalam suatu bentuk barisan atau teks. Gitu. Nah, sistem text to speech ini dapat kita definisikan gitu ya, jadi satu sistem yang mengubah jadi suatu teks itu menjadi ucapan secara otomatis melalui fonetisasi. Jadi kalian bisa melalui fonetisasi, penyusunan fonem untuk membentuk suatu ucapan. Kalau kalian perhatikan seperti aplikasi antrian ya, aplikasi antrian yang ada di dalam bank ya, aplikasi antrian di dalam bank ini sama. Jadi aplikasi antrian di dalam bank ini sama, dia akan dia akan atur. Jadi dia akan atur bagaimana bagaimana untuk aplikasinya itu memanggil sesuai dengan angka yang dipilih. Jadi dia akan memanggil bagaimana untuk aplikasinya memanggil sesuai dengan data yang dipilih. Jadi misalkan kalau kita pencet 1 dari CS memencet 1, mesin akan berkata 1. Kemudian penentuan lokasinya, misalkan dia layanannya adalah CS ya. Nah, nanti kalau CS yang mencet dari arah misalkan CS1, maka sistem dia akan baca dari customer service 1. Jadi misalkan ya, saya mencet antrian sekarang call. Nah, antrian lagi jalan itu adalah 3. Jadi mesin akan ngomong antrian 3, silakan ke customer service 5, kayak gitu ya. Jadi dia merekam mulai dari angka 1, 2, 3, 9 dan 0 atau 0. Kemudian merekam apakah dia customer service ataukah dia teller. Jadi misalkan kalau dia masuk di angka 101, nah, memanggilnya mungkin akan seperti ini. Antrian
101 ke customer service 5. Jadi dia merekam dari angka 1 ya tadi sampai dengan 9 dan angka 0. Jadi ketika masuk dia akan memanggil sesuai dengan angkanya. Nah, begitupun juga dengan hampir sama dengan akan kita coba hari ini, bagaimana ngebuat teks itu menjadi sebuah speech gitu ya. Ada ragam banyak cara untuk fonem untuk di sisi speech gitu ya. Jadi fonem speech di mana dia mengkonversi data ataupun dia merecord suatu data di dalam pengimplementasian dari sisi aplikasinya di sini ya. Nah, ada 3 step yang bisa kalian lihat masing-masing di layar kalian. Nah, untuk di untuk di aplikasinya itu sendiri, kita bisa merekam suara manusia. Jadi suara seseorang yang kita rekam, kemudian nantinya dia akan hasilkan ucapan ataupun potongan suaranya ketika dia digabungin, ketika dia digabungkan, gitu. Ketika saya ngomong, kemudian potongan suara tersebut itu digabungkan, nah hasil suara itu akan natural, gitu. Jadi dia terdiri dari potongan-potongan suara. Gitu. Wait, saya coba buka dulu. Nah, kemudian yang kedua di bagian perekaman di phone. Gitu. Jadi ada model suaranya itu seseorang ketika dia mengucapkan suatu suku kata itu direkam gitu. Karena beda-beda ki antara logat beda ya. Kalau ada mesin yang pakai logatnya Indonesia dengan mesin yang TTS yang pakai logatnya bahasa Inggris itu sangat berbeda. Pemanggilan kata makan saja, makan antara bahasa Indonesia dengan makan yang disebut dalam bahasa dalam orang asing itu akan berbeda. Nah, untuk caranya dia set dulu, rekam dulu di masing-masing satu suku kata gitu. Namun dia ngeset ataupun berbicara sesuai dengan suku katanya tersebut. Nantinya dia akan digabungkan. Jadi hasil suaranya itu akan lebih natural gitu. Ada juga yang sifatnya kalau text to speech ini dia pakai fonem gitu ya. Fonem. Jadi kalau fonem dia main di bagian pembelajaran. Jadi kita bisa ngajarin mesin kalau angka 1 kita sebutnya 1 dan seterusnya. Ada yang modelnya dalam phoneme to speech juga dalam model artikulatory dia modelnya adalah pita suara seseorang yang di ronsen, kemudian dari hasil ronsennya itu dikonversi masuk ke dalam persamaan matematika. Jadi dia akan representasikan gelombang fisika. Kalau kalian mau lihat implementasi dari artikulatory, kalian bisa lihat contohnya mungkin di sini ada anak-anak yang tahu Miku ya, Hatsune Miku gitu. Hatsune Miku itu sama gitu ya. Jadi dia main di phoneme to speech. Jadi Hatsune Miku itu bukan orang ya. Dia itu adalah mesin animasi yang dibuat untuk bisa menyanyi. Namun sebelumnya itu di artikulatory atau pita suara dari seseorang yang direkam kemudian dimasukkan ke dalam persamaan matematis. Kalau nggak tahu, tinggal di googling aja Hatsune Miku ya. Itu pengimplementasian dari phoneme to speech. Nah, ada juga yang modelnya adalah kebalikannya, gitu ya. Jadi ada yang dibalik. Kalau dia dibalik, berarti namanya adalah STT. Nah, STT itu apa? Speak to text gitu. Jadi pada saat kita ngomong, dia akan konversi dari suara menjadi sebuah teks. Nah, ini udah ada juga beberapa aplikasinya. Ini dipakai untuk voice comment gitu ya. Voice comment. Misalkan kalian lagi ngomong ke Google. Oke Google gitu ya. Oke Google tunjukkan apotek terdekat. Misalkan. Oke Google tunjukkan pengisian bensin terdekat. Nah, pada saat kalian ngomong, kalimat kalian itu, suara kalian itu akan dikonversi menjadi suatu kalimat atau teks yang ada di layar handphone kalian. Nah, itulah yang disebut dengan implementasi teknologi dari STT atau speak to text. Jadi
dia akan mengenali dari suatu sistem voice ataupun suara kita dari perintah suara manusia, kemudian dia terjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Ini kayak batanya komputer ya sekarang. Di mobile computing kalian sudah bisa mengimplementasikan TTS, mesin yang berbicara, ataukah kalian yang memerintahkan mesin by voice. Nah, implementasinya adalah STT di dalam. Nah, keuntungannya sebenarnya menggantikan inputan ya. Jadi kan kalau selama ini kita menginput lewat keyboard ataupun mouse, atau sekarang pun saya lagi bicara di kalian, kalian bisa merekam suara saya dan jadinya akan kalian bisa menuliskan dia menjadi sebuah teks untuk catatan gitu ya. Jadi kita nggak perlu mencatat lagi, by record kita bisa merekam suara, kemudian suara yang terekam tersebut itu akan menjadi sebuah teks. Jadi aplikasi command control itu semua pakai STT ya. Jadi penginputan data, persiapan dokumen. Nah, kalian sudah lebih mudah. Parameter yang digunakan pun juga untuk penekanan di sisi suaranya, gitu. Penekanan di sisi suaranya. Ini akan dicocokkan dengan template dari sisi database-nya. Ya, akan dicek dari sisi database-nya. Nah, kalau gambaran konsep ini sih seperti ini ya. Pada saat kalian ngomong, di speech recognition akan ngebaca datanya. Jadi ngomong, kemudian speech recognition akan ngebaca data. Dia dari pitch, tinggi rendahnya suara, kemudian mencocokkan suara kalian misalkan A, nanti dia akan nulis A, dan seterusnya. Nah, database-nya ini kan pasti butuh database yang besar ya, makanya itu database-nya untuk TTS ataupun speech itu dia naruhnya di online rata-rata. Jadi nggak akan membebani dari smartphone yang ukurannya penyimpanannya lebih kecil dibandingkan seperti PC. Setelah itu dari phoneme speech recognition akan mengirimkan data yang akan ditampilkan pada layar yang bisa kita baca. Kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat text to speech ya? Kita akan ngetes. Kalian akan ngebuat satu label seperti ini. Label seperti ini, ya. Jadi ada kotak, area teks. Kalian misalkan nanti mengetikkan hello, I'm John. Kemudian kalian memencet speak text, nanti ini akan bersuara gitu ya. Ini aplikasi akan bersuara. Untuk variabelnya kita bisa set ya jadi nama variabelnya bicara button. Kemudian untuk action kita bisa set menjadi action performance. Ya, jadi action performance. Nah, untuk di clear, jangan lupa di clear untuk teksnya. Kalau sudah diisi, kalian bisa pakai perintah kemarin ya untuk mengosongkan area atau teks, kemudian exit, sistem titik nol atau untuk keluar dan seterusnya. Nah, untuk ini kita pakai library dari FreeTTS. Jadi yang kita nggak ngebajak ya, jadi dikasih gratis untuk develop aplikasi, gitu ya. Develop aplikasi. Kalian bisa download sebenarnya di sourceforge.net/project FreeTTS atau kalian bisa download dari link Classroom. Jadi silakan download saja langsung di Classroom yang sudah saya bagikan. Tapi tolong download di Classroom itu dengan kalian pakai akun karisma kalian. Sama seperti di room ini ya, biar kalian tidak perlu lagi saya approve ya. Seharusnya sih pakai akun karisma saja untuk login di Meet. Nah, setelah kalian download, dia jadinya adalah sebuah file jar, gitu ya. Sebuah file jar. Kalian bisa download di add, klik kanan di add, baru klik kanan di libraries. Jadi project kalian kan ada di bawah sini nih. Di sini kan tempat kalian ngetik kode, gitu ya. Jadi pencet library, klik kanan, kemudian kalian nambahin add jar atau folder. Setelah kalian klik kanan dan pilih jar atau folder, kalian akan memilih semua library yang saya sudah kirimkan di dalam Classroom. Jadi dimasukin semua ya. Jadi mulai dari time, kemudian US, kemudian FreeTTS jar, FreeJS jar, 10 jar, Ampola dan seterusnya. Ini dimasukkan aja. Kalian blok, nanti kemudian kalian pilih open. Ya, jadi kalian tinggal pilih open, masukkan nanti untuk library-nya. Ketika sudah masuk, dia akan nambah ya. Di sebelah kiri pastikan bahwa dia sudah nambah untuk library-nya. Dia sudah masuk semua. Gitu. Kemudian kalian import gitu. Nah, import voice suaranya. Jadi kalau bikin variabel dengan nama suara, jangan lupa di import
com.sun speech voice. Jadi ini file import header yang di bagian atas gitu ya, ada di scroll paling atas, itu kalian import dulu gitu. Kalian juga kan memerlukan voice manager, jadi silakan diimport juga nanti ya, com.sun speech voice manager, itu yang diimport di bagian atas, ada scroll paling atas ya, seperti kemarin-kemarin import apa bla 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 apa. Nah, setelah itu kalian sisa set text untuk kode secara keseluruhan. Mulai dari voice suaranya, misalkan seperti ini. Jadi saya bikin satu variabel namanya adalah suara. Kemudian dia akan memanggil kelas voice yang ada di dalam library. Saya akan bikin variabel vm dengan memanggil voice manager, gitu ya, voice manager. Kemudian suara yang saya panggil adalah suara laki-laki. Namanya adalah Kevin 16. Kalian bisa ganti ini ya, Kevin 16 dengan suara wanita, saya agak lupa namanya kalau suaranya yang wanita. Kemudian kalian alokasikan suaranya ini ke engineer suara dan taruh alokasi suara ini ke dalam JText area. Karena text area ini yang akan kita konversikan kalimatnya atau teksnya menjadi sebuah voice. Nah, pada saat saya pencet seperti ini, kemudian saya tuliskan, dan kemudian pencet tombol bicara, dia akan tampilkan voice-nya. Saya coba saya coba tampilkan ya untuk aplikasinya. Share dulu di entire screen, kemudian pilih NetBeans, di NetBeans. Nah, untuk di NetBeans-nya ini sendiri kalian bisa lihat ya, pilih NetBeans. Pilih NetBeans. Oke, sembari nunggu untuk projectnya. Nah, oke. Nah, kita coba buka ya satu source-nya. Nah, contoh kayak gini ya. Ini pasti error. Nah, kenapa bisa error? Karena voice-nya itu kalau kalian ketik gitu ya. Kalian sudah ketik, kalau dia tidak ada jarnya seperti ini, nanti yang di bagian voice ini sama voice manager itu nggak kebaca. Yang diimport tadi ini ya, yang sudah saya kasih penjelasan. Jadi kalian import com.sun speech voice dengan voice manager. Jadi kalau kalian udah import ini, nanti akan error di bagian bawah. Nah, coba kita jalankan aplikasinya. Ya, kita jalankan aplikasinya. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita input kalimat atau teks. Halo. Nah, yang lain kedengarannya enggak suaranya? Saya coba ketik lebih panjang ya. Misalkan ya. Hello, good morning. You are handsome. Oke, jadi yang bicara ini bukan saya. Good morning. You are handsome. Jadi yang bicara ini adalah mesin ya. Good morning. You are handsome. Ini masih suara mesin. Kalau kita pakai dengan teks Indonesia itu lebih aneh lagi sih kedengaran. Jadi teks yang ini itu berdasarkan artikulatornya masih belum tepat. Ini karena saya pakai artikulator dari Kevin ya. Jadi Kevin ya, yang buat itu kan orang bule ya. Jadi makanya suaranya ya suara-suara orang-orang bule. Suaranya kedengaran enggak ya? Kalau saya jalanin tadi. Halo, anyone? Halo, halo, halo. Dengaran, Ji? Oke, thank you. Saya lanjut lagi ya, kita lanjut lagi untuk materinya. Nah, itu tadi untuk pengimplementasiannya ya. Jadi pengimplementasian untuk di sisi free TTS gitu. Jadi kalian panggil gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita bermain menggunakan checkbox ya. Kalau kemarin kan sudah main di button, text area, kemudian bisa memilih checkbox dan lain-lain, combo box, kalian bisa lihat. Nah, kita akan bikin seperti ini, bikin dulu aplikasi untuk biodata pengorganisasian. Jadi ada nama, ada alamat, kemudian kalian bisa lihat saya ngeset satu variabel gitu ya. Satu variabel
namanya pekerjaan, dan ini isinya drop down dari combo box. Ini juga drop down apa namanya jenis kelamin, drop down untuk jenis huruf. Jadi pada saat saya pencet tampilkan, dia akan tampilkan nama, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, dan cetak dalam satu teks area yang panjang, gitu ya. Kemudian ini berdasarkan data yang dipilih ya. Kalau dia mau dikasih huruf tebal atau huruf miring dan seterusnya, nanti akan bergantung dari apa yang kita pilih di sini. Nah, hints-nya adalah kalau kalian mau ngebuat formatting teks, itu main di dalam font ya. Main di dalam data font. Pemanggilan kelasnya seperti ini. Kalian bikin dulu nama variabelnya apa, kemudian panggil nama kelasnya apa, kemudian jenis dari variabel tersebut itu menampung apa gitu. Jadi kalau tebal ya saya taruhnya tebal, font titik bold, kemudian ukuran fontnya itu saya set adalah 12. Jadi ketika jenis cetak yang dipilih itu adalah tebal, dia akan set dengan font tebal. Kalau dipilih jenis cetaknya itu adalah miring, dia akan set fontnya itu jadi miring. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk seperti biasa, kalau tombol tampilkan, itu action per format, hapus juga sama, action per format, simpan juga sama, action per format, exit pun juga sama, action per format. Sisanya kalian tinggal ketik ke dalam kodenya untuk menggabungkan sebuah teks menggabungkan teks yang diinput ataupun data dari combo box yang diambil, itu kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi get text area, set text, kemudian nama saya, ambil dari variabel nama yang di bagian atas. Ya. Kemudian alamat saya, ambil dari variabel alamat. Kemudian pekerjaan jenis kelamin, ambil dari data index. Nah, kalau di combo box kita mau ngambil nilai itu seperti ini ya. Jadi J combo box get selected item. Jadi, sekali lagi kalau mau ngambil nilai kalian bisa pakai perintah begini, J combo box get selected item. Tapi perhatikan setiap item itu dia punya nilai. Nah, kalian tinggal atur dulu set nilai 1 dia simpan apa, nilai 2 simpan apa. Kemudian untuk simpan button action per format, ini contohnya ketika kita simpan menggunakan txt ya. Jadi saya simpan ke dalam satu file txt, namanya adalah penyimpanan txt. Jadi misalkan kalau saya jalankan aplikasinya, saya buat seperti ini, here mowal, jalan Baja TK, pekerjaan pengusaha, laki-laki, tebal, saya pencet tombol simpan, dia akan tampilkan seperti ini. Ya. Kalau kita pencet tombol simpan, dia akan simpan ke dalam data yang banyak ke dalam teks seperti ini. Ya, jadi sebenarnya yang disimpan itu adalah semua data yang ada di dalam area teks. Jadi kalau mau rapihin memang nih di dalam area teks supaya pada saat disimpan di txt itu disesuai dengan yang ada dari area teks. Nah, untuk posisi sama dengan minggu lalu yang saya ajarkan, kalian akan menyimpan teks-teksnya itu ke dalam project. Jadi silakan dicari aja di dalam struktur folder projectnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya sampaikan kuisnya dan masuk kalian coba untuk praktikum. Anyone? Ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, sekarang saya minta kalian coba membuat sebuah aplikasi untuk mengkonversi mata uang secara lengkap ya. Jadi, di sini mulai dari rupiah, ada US dollar, Jepang yen, dengan euro, gitu ya. Dan bisa kita konversi. Konversinya pun bisa dipilih ya. Konversinya bisa berupa rupiah, US dollar, Jepang ke euro, dan seterusnya. Jadi intinya saya mengkonversi misalkan dari $1 ya. Mungkin di sini akan muncul kalau dalam rupiah itu 15.000 gitu ya, 15.000. Tapi kalau saya pilih di sini di dalam yen, ganti di sini yen, di sini bukan 15.000 lagi, berganti misalkan 300 yen. Contoh misalkan ya. Jadi seperti itu. Ini untuk hadiahnya kalian. Oke. Akan dikerjakan. Untuk referensi ada di akhir materi. Ini bisa kalian baca-baca lebih lanjut untuk mendukung proses belajarnya kalian. Oke deh, saya rasa cukup untuk di teorinya.
silakan dibuka untuk apa namanya classroomnya ya. Jadi silakan dibuka classroomnya, kalian absensi di sana. Nah, sebelum itu saya ada mau jelasin dulu di bagian apa namanya drive-nya ya. Jadi kalau kalian mendownload filenya untuk di teori ya. Jadi di praktikum. Nah, dari praktikum itu kalian bisa download untuk materinya dan kalian bisa belajarin secara langsung. App, drive. Nah, jadi yang ini ya. Nah, untuk di bagian My Drive-nya, kalian nanti download jangan cuman hanya materi ya. Jadi kalau saya naruh PBO ya. Nah, ini praktikum. Untuk praktikum 10 ini jangan cuman download ini ya. Enggak, tolong download ini library-nya tadi. Ya, ini library yang kita pakai. Itu library yang kita pakai untuk menggunakan library TTS-nya tadi. Silakan di-download, kemudian nanti import. Nah, caranya import, silakan baca tadi teorinya. Kalian cuma klik kanan kok di library project dan kalian ambil dari isi folder lib. Oke, kurang lebih seperti itu deh. Saya standby di sini di apa namanya di Meet. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun hal lainnya bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya, silakan dikerjakan untuk praktikumnya. Silakan ya.